What is it? Hello? Halo semuanya, kali ini saya akan menceritakan sebuah film animasi berjudul Hotel Transylvania, di mana film ini sudah memiliki 3 serial sebelumnya, dan ini merupakan serial terbaru dengan judul Transformania. Oh iya, untuk kalian yang belum pernah menonton animasi ini sebelumnya, sebaiknya kalian menonton 3 serial sebelumnya, agar kalian lebih paham tentang jalan ceritanya. Serial keempat yang dirilis pada tahun 2022 ini menceritakan tentang keluarga Dracula yang merupakan seorang vampir dan mempunyai menantu laki-laki yang merupakan seorang manusia. Mereka ini tinggal di sebuah kastil tua yang dijadikan hotel untuk para monster-monster dan diberi nama Hotel Transylvania. Di cerita kali ini diceritakan monster-monster di Hotel Transylvania tiba-tiba berubah menjadi manusia akibat teriakan Dr. Van Helsing. Begitu pula dengan Johnny, menantu manusia Dracula yang juga berubah menjadi monster. Mereka pun harus mencari jalan keluar dari masalah itu dengan tubuh baru mereka yang telah berubah. Penasaran bagaimana akhir kisahnya? Tegakkan sandaran bantal tidur kalian, pasang headset, dan selamat menonton. Film dibuka dengan memperlihatkan Hotel Transylvania yang merayakan ulang tahunnya yang ke-125 tahun dengan pembukaan penampilan dari Dracula, Memphis, dan Johnny, menantu manusia Dracula. Setelah itu, acara kemudian diambil alih oleh Johnny. Melihat ini, Dracula mulai khawatir akan acara pesta ulang tahun itu. Dan benar saja, acara itu kemudian menjadi kacau setelah penampilan para monster yang dihadirkan oleh Johnny. Tak mau acara pesta ulang tahun itu bertambah kacau, Dracula kemudian menggunakan kekuatan pembekunya dan kemudian memperbaiki acara tersebut. Memphis yang tidak bisa dibekukan karena merupakan seorang vampir juga, kemudian protes kepada ayahnya, karena menurutnya suaminya Johnny membuat acara ini untuk ayahnya. Namun Drac berkata, Johnny hanya merusak acara pesta itu. Setelah membereskan semua kekacauan itu, Drac kemudian mengambil acara itu dan menyampaikan bahwa nanti akan ada pengumuman dari dia di akhir acara. Drac kemudian keluar ruangan. Di luar ruangan, dia didatangi oleh Erika Van Helsing, pacar Dracula. Dari percakapan mereka, secara tidak sengaja, Erika mengatakan masalah pensiun Dracula dan tentang niatnya yang menyerahkan hotel itu kepada Memphis dan Johnny. Mendengar ini, dengan cepat Dracula menutup mulut Erika karena tak ingin Memphis mendengarnya. Namun, karena pendengaran tajam Memphis, hal ini dapat didengar oleh Memphis. Memphis kemudian memberitahu apa yang dia dengar ini kepada Johnny. Mendengar ini, Johnny dan Memphis menjadi sangat senang. Johnny kemudian menghampiri Drac yang sedang menyiapkan kunci hotel yang akan dia berikan. Namun Drac kaget karena Johnny mengetahui hal ini. Membayangkan Johnny yang akan melanjutkan usaha hotelnya, Drac pun berpikir Johnny akan merusak hotel kesayangannya itu. Dia kemudian membekukan Johnny dan berpikir bagaimana caranya agar Johnny tidak mendapatkan hotel itu. Drac kemudian merubah rencana yang semula dan memberitahu suatu aturan bahwa hanya monster yang bisa mewarisi Hotel Transylvania, yang tentu saja aturan itu hanya dibuat-buat olehnya. Saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba tirai panggung dibuka dan Drac dipersilakan untuk mengumumkan pengumumannya. Drac menjadi gugup karena sudah terlanjur memberitahu Johnny bahwa dia tidak bisa memberikan hotelnya pada Johnny. Dan akhirnya pengumuman tersebut diubahnya menjadi pengumuman tentang perluasan hotel tersebut. We are expanding the hotel. What? Mendengar itu, Memphis dan Erika menjadi sangat kaget. Dan Johnny pun berpikir dialah penyebab hotel itu tidak bisa diberikan kepada Memphis karena menikahi seorang manusia. Pesta pun dilanjutkan kembali. Johnny yang merasa bersalah kepada Memphis kemudian bertemu dengan Dr. Van Helsing, dan Dr. Van Helsing memberitahu bahwa dia bisa merubah Johnny menjadi monster. Mereka pun pergi ke ruangan Van Helsing. Sesampainya di sana, Dr. Van Helsing memperlihatkan sebuah alat yang bisa merubah manusia menjadi monster. Dr. Van Helsing pun mencoba alat tersebut kepada Gigi, marmut peliharaannya, dan benar saja Gigi kemudian berubah menjadi monster. Melihat ini, Johnny pun meminta kepada Van Helsing untuk merubahnya menjadi monster yang diinginkannya. Namun Van Helsing berkata alat tersebut dapat merubah manusia menjadi monster, namun tidak bisa memilih untuk menjadi monster seperti apa. Van Helsing pun menembak Johnny dengan alat itu, dan Johnny pun berubah. Di ruang pesta, Drac mendengar seperti ada kegaduhan di lantai bawah hotelnya. Dia pun pergi ke ruangan Dr. Van Helsing, dan betapa kagetnya Drac melihat Johnny yang telah berubah menjadi monster
akibat dirinya yang berkata hanya monster yang bisa mewarisi hotel itu. Johnny pun berencana untuk memberitahu Mavis. Melihat itu, Drac menjadi khawatir Mavis akan memarahinya. Drac pun mengejar Johnny sambil menembakkan alat Dr. Van Helsing dengan maksud agar merubah Johnny menjadi manusia lagi. Sayangnya, semua tembakan Drac meleset. Ada yang mengenai zombie pelayan hotel dan kemudian mengenai patung es dirinya yang dipajang di tengah ruangan pesta. Drac terus mengejar Johnny sampai akhirnya dia menembak Johnny yang terkurung di dalam lift. Namun sayang, tembakan itu malah memantul dan mengenai dirinya sendiri. Alhasil, Drac berubah menjadi manusia. Teman-teman Drac yang melihat ini kemudian menghampiri Drac dan kaget melihat perubahan Drac. Drac kemudian mencari alat Dr. Van Helsing dan mendapati alat itu tertancap di zombie pelayan hotel. Namun sayang, batu kristal di alat itu rusak dan membuat alat itu menjadi rusak. Johnny yang berniat memberitahu Mavis kemudian pergi untuk menghampiri Mavis. Namun dengan cepat Drac mencoba menghipnotis Johnny dan tentu saja tidak bisa karena dia kehilangan semua kemampuan vampirnya. Melihat Johnny yang tidak bisa dihipnotis, Drac pun berpura-pura bahwa dia sakit dan harus segera dibawa ke Dr. Van Helsing untuk diobati. Sesampainya di Dr. Van Helsing, rupanya alat tersebut tidak bisa diperbaiki, kecuali jika kristal pada alat itu diganti dengan yang baru. Untungnya Van Helsing sudah memasang alat pelacak untuk menemukan kristal alat itu. Namun betapa kagetnya Drac setelah alat pelacak tersebut dinyalakan, rupanya batu kristal tersebut terlacak di Amerika Selatan. Menurut Dr. Van Helsing, pencarian kristal itu tidak akan mudah karena mereka harus melintasi beberapa rintangan, yaitu hutan yang berbahaya, sungai, dan sampai akhirnya mereka akan menemukan gua refleksi yang katanya untuk keluar dari sana akan sangat mustahil. Namun mau tidak mau Drac harus mencarinya ke sana. Drac pun pergi bersama Johnny ke Amerika Selatan. Di ruang pesta, sinar laser yang mengenai patung es milik Drac rupanya menjemari minuman di ruangan itu. Teman-teman Drac kemudian meminum minuman itu. Dan alhasil, semua teman-teman Drac berubah menjadi manusia, kecuali Bluebeard. Dia berubah menjadi puding yang sebenarnya. Nah, di sini untuk kalian yang penasaran bagaimana bentuk sebenarnya dari Griffin si Invisible Man, di cerita kali ini kalian dapat melihatnya. Mavis yang mencari ayahnya Drac kemudian mendapati surat di kamar ayahnya yang memberitahu bahwa hotel itu benar akan diberikan kepadanya. Mavis yang melihat ini kemudian menjadi penasaran kenapa ayahnya merubah rencana itu, dan kecurigaannya bertambah setelah mendapati anaknya Dennis yang sudah dihipnotis Drac. Di lain sisi, di ruangan Dr. Van Helsing terjadi sesuatu yang aneh. Marmut yang sudah dirubahnya menjadi monster tiba-tiba berubah menjadi monster yang lebih besar dari yang sebelumnya. Ini membuat Dr. Van Helsing menjadi kaget. Berpindah ke Johnny dan Drac. Setelah melewati perjalanan udara yang tidak menyenangkan untuk Drac yang telah berubah menjadi manusia, akhirnya mereka tiba di Amerika Selatan. Di sana akhirnya untuk pertama kalinya Drac bisa merasakan hidup langsung di bawah sinar matahari. Mereka pun pergi ke hutan yang dimaksud. Namun secara perlahan tubuh monster milik Johnny berubah menjadi lebih besar dari yang kemarin. Dan kali ini dia sudah bisa mengeluarkan api dari mulutnya. Di hotel, Mavis dan Erica mendapati teman-teman Drac yang sudah berubah menjadi manusia. Dan secara tidak sengaja, Mavis mengetahui melalui berita di TV dan juga melalui Murray yang keceplosan bahwa ayahnya dan Johnny telah berubah bentuk menjadi monster dan manusia. Drac dan Johnny pun memasuki hutan. Dan tentu saja dengan tubuh manusianya yang lemah, Drac kesulitan melalui hutan itu. Dia menghadapi banyak masalah akibat tubuhnya itu, mulai dari terjatuh, terkena serbuk sari yang membuatnya alergi, sampai dia harus digigit ikan piranha akibat mencoba bercebur di sungai. Padahal Johnny sudah memperingatkannya untuk berhati-hati dengan sungai tersebut. Di hotel, Mavis mencoba menghubungi Johnny, namun Drac malah membuang handphone milik Johnny karena tidak ingin ketahuan oleh Mavis. Saat itu mereka menyadari bahwa Dr. Van Helsing pasti penyebabnya, karena hanya dia ilmuwan yang tinggal di hotel tersebut. Mavis dan Erica pun mendatangi ruangan Dr. Van Helsing. Namun saat sampai di sana, mereka mendapati marmut Dr. Van Helsing yang sudah berubah menjadi monster yang sangat buas. Dr. Van Helsing berkata bahwa alat tersebut merubah monster yang terus bermutasi sampai kehilangan kesadaran dan tidak terkendali lagi. Melihat ini, Mavis kemudian mengingat Johnny dan mengajak Erica untuk segera mendapatkan Johnny dan Drac sebelum terlambat.
Di hutan terlihat Johnny yang sedikit mulai berubah dan Drac yang terlihat kesusahan dengan tubuh manusianya. Mereka kemudian diserang oleh segerombolan nyamuk. Namun karena tubuh monster Johnny, akhirnya dia terlindung dari serangan nyamuk-nyamuk itu. Namun tidak dengan Drac. Dia harus merasakan sendiri gigitan vampir hutan itu dalam tubuh manusianya. Mavis, Erica, dan rombongan yang mencari Drac dan Johnny pun tiba di hutan. Mereka kemudian melacak keberadaan Johnny dan Drac dengan kemampuan vampir milik Mavis. Di tempat Drac dan Johnny, tiba-tiba mereka berdua kehilangan sinyal alat pelacak kristal itu. Dan ternyata itu diakibatkan Johnny yang salah jalan karena mendaki sebuah gunung yang tinggi. Mereka berdua pun jatuh setelah Drac memarahi Johnny yang salah jalan. Saat jatuh itulah tubuh Johnny kembali bermutasi dan mengeluarkan sayap. Di sini Drac pun mengajari Johnny bagaimana caranya untuk terbang, dan Johnny pun berhasil terbang. You're doing it, Johnny! You're flying! What? I'm flying? I did it! Malam harinya di api unggun, Drac dan Johnny bercerita sambil membakar marshmallow. Drac kemudian mengungkapkan isi hatinya tentang alasannya membangun hotel tersebut dan kemudian berencana untuk jujur kepada Johnny mengenai kebohongan yang dibuatnya tentang peraturan bahwa hanya monster yang bisa mewarisi Hotel Transylvania. Namun saat Drac ingin berbicara, tiba-tiba kelompok Mavis sampai dan menemukan mereka. Akhirnya pembicaraan itu harus terpotong. Mereka kemudian mulai menginterogasi Drac mengenai kejadian kenapa mereka bisa berubah. Dan di waktu yang tidak tepat, Johnny harus mengetahui bahwa Drac hanya membohonginya. Johnny pun menjadi sangat marah, dan alhasil dia bermutasi lagi dan berubah menjadi monster yang lebih besar dari sebelumnya. Johnny pun pergi meninggalkan Drac dan kelompok itu. Mavis kemudian marah kepada Drac dan pergi mencari Johnny. Setelah itu, Erica mengajak Drac untuk menemukan kristal itu sebelum terlambat. Mavis kemudian menemukan Johnny yang sudah berubah menjadi monster yang sangat besar. Diri Johnny masih sempat sadar saat itu. Namun saat Mavis mengatakan nama Drac, Johnny tiba-tiba kehilangan kesadaran dan mulai mengamuk. Kelompok Drac pun tiba di gua refleksi yang diceritakan oleh Dr. Van Helsing. Drac pun teringat perkataan Van Helsing tentang gua itu yang sangat berbahaya dan sulit untuk keluar dari gua tersebut. Namun Drac tidak mau memberitahu kelompoknya tentang gua tersebut dan berkata semua akan baik-baik saja. Akhirnya mereka semua masuk ke dalam gua tersebut. Benar saja cerita Dr. Van Helsing. Saat mereka masuk, banyak sekali rintangan yang harus mereka hadapi. Sampai akhirnya mereka sampai di tempat kristal itu berada. Drac pun kemudian masuk ke tempat kristal itu berada dan menemukan banyak sekali batu kristal di dalamnya. Berpindah ke Mavis, terlihat Johnny yang terus mengamuk dan coba ditenangkan oleh Mavis. Mavis kemudian menerima telepon dari Erica dan mendapatkan kiriman map lokasi gua batu kristal dari Erica. Mavis pun memancing Johnny untuk mengejarnya agar bisa membawanya ke gua itu. Akhirnya Mavis pun dikejar oleh monster Johnny. Di gua refleksi, sesuai namanya, gua tersebut merefleksikan kelompok Drac dan akhirnya membuat mereka terpisah dan tak menemukan satu sama lain. Tak berselang lama, Mavis sampai di dalam gua itu bersama Johnny yang mencoba masuk ke dalam gua dengan tubuhnya yang semakin bertambah besar. Mereka pun akhirnya menemukan batu kristal itu. Setelah Drac terlempar akibat Johnny yang terus mengamuk memukul dinding gua. Mavis kemudian dengan cepat mengambil batu kristal itu dan memasangnya pada alat Dr. Van Helsing. Namun saat Mavis mau menembak, sinar matahari menghalangi tubuh vampir Mavis, sehingga dia kesulitan untuk menembakkan laser itu. Mavis terus berusaha menembakkan laser itu kepada monster Johnny. Tiba-tiba dinding gua itu roboh dan membuat sinar matahari yang besar masuk. Hal ini bisa membuat Mavis terbakar lenyap. Syukurnya saat Mavis hampir terkena sinar matahari itu, Frankenstein datang dan menghalangi sinar matahari itu dan membuat Mavis selamat. Hey, kiddo. Melihat itu, teman-teman Drac yang lain kemudian bersama-sama membantu Mavis dengan cara menghalangi sinar matahari tersebut. Akhirnya dengan susah payah, Mavis tiba di puncak yang tidak terkena sinar matahari dan kemudian menembak laser perubah monster tersebut. Johnny pun tertembak, tapi sayang alat itu tidak bekerja pada Johnny yang sudah berubah menjadi sangat besar, dan itu artinya mereka sudah terlambat. Melihat ini, Drac kemudian berlari tanpa berpikir tentang keselamatannya dan menghampiri Johnny. Monster Johnny yang marah kemudian menangkap Drac dan berniat menyemburkan apinya kepada Drac. Namun tiba-tiba Drac mengeluarkan marshmallow dan berkata jujur tentang semua kesalahannya kepada Johnny.
serta berkata bahwa Johnny adalah bagian dari keluarganya. Mendengar ini, tubuh monster Johnny tiba-tiba tersadar kembali dan memeluk Drac. Melihat Johnny yang tersadar, dengan segera Mavis langsung menembakkan laser itu kepada Johnny, dan Johnny pun kembali ke tubuh manusianya lagi. Mavis, Drac, dan Johnny pun berpelukan bahagia akan hal itu. Mereka semua kemudian kembali menuju Hotel Transylvania, dan masing-masing dari mereka diubah kembali menjadi monster-monster seperti sebelumnya dengan alat Dr. Van Helsing yang sudah berfungsi lagi. Setelah berubah, Drac pun berencana untuk menyampaikan kepada Mavis dan Johnny tentang rencananya untuk memberikan hotel itu kepada mereka. Namun saat sampai di hotel, betapa kagetnya Drac mendapati hotel yang sudah hancur lebur dihancurkan oleh marmut monster milik Dr. Van Helsing. Drac kemudian menembak marmut itu, dan terlihat sangat sedih melihat hotelnya yang hancur lebur. Johnny kemudian mencoba menghibur Drac, dan berkata nanti mereka akan membangunnya lagi. Namun Drac kemudian berkata tidak. Kali ini bangunlah seperti kehendak Johnny karena hotel itu miliknya sekarang. We'll rebuild it just the way it was. No, rebuild it the way you want to. It's your hotel now. Drac pun menyerahkan kunci Hotel Transylvania dengan tulus kepada Johnny. 1 tahun berlalu, pembangunan kembali Hotel Transylvania telah selesai. Mavis dan Johnny kemudian membuat kejutan kepada Drac. Dan Drac pun kaget melihat hotelnya yang tetap sama persis dibangun oleh Johnny dan Mavis, namun dengan penyesuaian di bagian dalamnya. Melihat itu, Drac pun tersenyum dan film pun selesai. Sungguh akhir film yang sangat membahagiakan untuk keluarga Drac, di mana dirinya bisa menerima Johnny apa adanya dan Johnny pun bisa merasakan bahwa dia menjadi bagian dari keluarga Dracula. Sampai jumpa di cerita film selanjutnya. Salam art film.